Tuhan yang mendapatkan kebahagiaan dari hasil doa kita. Kita menyenangkan Tuhan, bukan kita yang disenangkan. Inginnya begitu. Ya kan? Kita berdoa, oh ya Tuhan, semoga saya cepat kaya, semoga saya cepat dapat jodoh gitu kan. Bagi yang jomblo-jomblo gitu. Bab 6 Bhagavad Gita ini berhubungan dengan Dhyana Yoga atau Astanga Yoga. Seperti yang kita lakukan tadi, jadi puncak Astanga Yoga itu adalah Samadhi. Kalau dalam bahasa kerennya meditasi. Atau dalam bahasa Wedanya disebut juga dengan yoga. Yoga itu artinya memusatkan pikiran. Puncaknya adalah Samadhi. Samadhi ini adalah proses di mana kita setelah melepaskan ikatan terhadap hal-hal yang bersifat material, kemudian kita sepenuhnya terpusat kepada Yang Maha Kuasa, itu yang disebut dengan samadhi. Inilah yang dijelaskan di dalam poin-poin Bhagavad Gita bab 6 atau yang disebut dengan Dhyana Yoga. Jadi di dalam Bhagavad Gita tadi dijelaskan tentang tugas kewajiban. Pertama-tama seperti kita menaiki tangga. Tahap kerohanian itu begitu. Jadi tahap yang pertama itu adalah tahap di mana kita melaksanakan tugas kewajiban. Itu tangga pertama. Setidaknya walaupun kita tidak bisa melakukan hal yang lain, untuk maju kita juga sudah mulai bisa dengan melakukan tugas kewajiban saja. Bila kita seorang brahmacari, apa tugas kewajiban kita? Apakah kita seorang grihasta, apa tugas kewajiban kita? Wanaprastha atau sannyasi, lakukanlah tugas sesuai dengan kewajibannya. Begitu juga dengan warna. Apakah kita seorang brahmana, seorang pemangku atau seorang sulingge? Apakah kita seorang ksatria, ya, administrator, ataukah apakah kita seorang pedagang, seorang maisya, atau bahkan kita seorang sudra, buruh atau pembantu. Jadi semua mempunyai tugas kewajiban. Saat hal-hal ini, tugas-tugas kewajiban ini dilakukan, kita sudah masuk dalam tangga pertama dalam kehidupan kerohanian. Selanjutnya yaitu pengembangan pengetahuan. Sudah melakukan tugas kewajiban, naik satu tingkat lagi, mulai mengembangkan pengetahuan rohani. Mulailah mengerti, oh kita ini selain melakukan tugas kewajiban, ada kewajiban pokoknya. Ada jiwa dalam badan kita yang perlu kita juga berikan asupan atau makanan rohani. Mulai kita menyadari identitas kita bahwa kita adalah sang jiwa. Berangsur lagi kita naik satu tingkat lagi. Mulai kita melepaskan ikatan dari semua pekerjaan. Misalnya, kita hidup sebagai seorang grihasta. Bertindak layaknya seperti seorang grihasta. Tetapi cara pandang kita sudah berbeda. Kita mulai melepaskan dari hasil yang kita inginkan. Misalnya, oh saya sekarang mau tanam singkong jadi petani gitu kan. Nanti hasilnya saya mau belikan mobil, saya mau buat jalan-jalan. Itu contoh materialnya, contoh simpelnya. Tetapi ketika kita sudah mempunyai pengetahuan rohani, ini beda lagi nih. Oh, saya sekarang tanam singkong. Nanti kalau sudah hasil, saya berikan mobil untuk tirta yatra, untuk ke tempat-tempat suci. Jadi mobil ini bisa berguna untuk kehidupan kerohanian kita. Uang yang kita dapatkan juga kita bisa gunakan untuk kehidupan rohani. Ini masuk kepada tahap yang ketiga. Setelah itu, setelah kita berangsur-angsur demikian, mulailah kesadaran kita tumbuh. Jadi hanya bertindak untuk kepentingan Tuhan. Ini. Jadi tingkatan seperti ini samalah seperti kita melakukan kegiatan biasa, membaca kitab suci, membaca bersembahyang, itu fokus kita lakukan untuk kepentingan kepada Tuhan. Banyak sekali kita melakukan persembahyangan, tetapi malah fungsinya untuk diri kita sendiri, inginnya begitu, ya kan? Kita berdoa, oh ya Tuhan, semoga saya cepat kaya, semoga saya cepat dapat jodoh gitu kan, bagi yang jomblo-jomblo gitu. Tapi kalau sudah kita mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, malah fokus kita berbeda. Fokus kita bagaimana agar
Tuhan yang mendapatkan kebahagiaan dari hasil doa kita. Kita menyenangkan Tuhan, bukan kita yang disenangkan. Padahal kalau kita menyenangkan Tuhan, otomatis kita akan senang. Itu adalah hubungan timbal balik. Nah, di tingkatan ini ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah sampai di tingkatan rohani seperti ini, atau tingkatan di mana kita bertindak hanya kepada Tuhan, itu sudah ada hubungan pribadi. Itu ada mood tersendiri dengan Tuhan Yang Maha Esa. Semakin dekat, semakin kita merasakan melalaikan sembahyang saja, dijelaskan dalam kitab suci itu akan merasa sangat gersang atau kurang, seperti ada yang ketinggalan seperti itu. Naik lagi pada tingkat yang terakhir, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah tingkatan yang tertinggi. Makanya di dalam Bhagavad Gita dijelaskan bahwa serahkanlah dirimu kepadaku. Sudah, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada ini. Tetapi untuk mencapai pada tingkatan ini, apalagi di kehidupan, di zaman yang dijelaskan sekarang 25% kehidupan yang baik yang bisa kita peroleh, 75%-nya sudah merosot. Ini tentu bukan hal yang mudah. Tetapi dengan kita melakukan sangga atau berkumpul sesama orang yang mempunyai keyakinan yang sama, orang yang mempunyai tujuan yang sama, pasti kedepannya tingkatan-tingkatan seperti ini akan sampai kepada yang sebenarnya, yaitu menyerahkan segala sesuatu atau berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan dijelaskan ada 9 proses memuja Tuhan. Sravanam kirtanam, semaranam pada sewanam, arcanam wandanam dasyam, sakyam atmani vedanam. Jadi proses yang pertama seperti kita mendengarkan, itu adalah proses penyucian. Sravanam, kirtanam yaitu memuji nama-nama suci Tuhan. Seperti tadi kita melantunkan sloka, itu adalah proses juga untuk menyucikan hati kita. Sravanam kirtanam. Semaranam yaitu mengingat. Kalau kita sudah membaca, kita melihat gambar tentang Tuhan, kita ingat, inilah kemahakuasaan Ide Sang Yang Widiwasa, kan begitu. Semaranam, kirtanam, semaranam, pada sewanam. Pada sewanam itu artinya melayani kaki Padma Tuhan. Contohnya seperti kita memuja arca, itu juga ada di dalam tradisi-tradisi Weda. Kalau kita di pura mungkin kita mengenalnya sebagai pratimo ya. Ya. Pada sewanam. Arcanam yaitu kegiatan melayani arca. Wandanam itu ya kita merasakan Tuhan itu sebagai orang tua kita. Arcanam, wandanam, dasyam kita berpikir atau merasakan bahwa Tuhan itu adalah sebagai pujaan kita. Kita menjadi dasya atau menjadi hamba daripada Tuhan. Sakyam ini adalah di mana kita merasa bahwa Tuhan itu adalah kawan sejati yang selalu menemani kita atau sebagai teman. Baru kita terakhir pada puncaknya yaitu atmani vedanam. Atmani vedanam yaitu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau di dalam Bhagavad Gita kita diajarkan tadi bahwa yang paling puncak itu adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam kitab Weda yang lainnya juga dijelaskan bahwa atmani vedanam itu adalah puncak dari sebuah pengabdian kita kepada Tuhan. Karena itu moksa atau yang disebut dengan moksartam itu bisa dicapai hanya dengan tingkatan ini, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan secara sepenuhnya atau totalitas, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu murni. Kapan kita sudah merasakan pengabdian kita itu adalah murni, maka kualifikasi itulah yang dijelaskan dalam kitab suci sebagai syarat untuk mencapai moksa, yang merupakan tujuan kita. Moksartam jagat dita ya saitidharma. Mencapai moksa, mencapai pembebasan, mencapai kedudukan dasar kita yang sejati, dan menikmati kehidupan di dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Jagat dita. Saya kira demikian yang bisa digarisbawahi dari Bhagavad Gita bab 6 ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Silakan.